Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Halo Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Suara Bu Erma bisa terdengar ya? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Alhamdulillah, ini habis Lebaran masih bisa nyala laptopnya. Oke, kita sambil nunggu jam 1, saya buka aja ya. Jadi ini minggu depan ada pergantian jadwal juga, sudah saya ganti hari Rebo. Jadi Rebo ini kita absen aja, karena itu kan tugas Anda kalau nggak salah ya. Jadi nanti minggu depan kan Senin harus nggak boleh kuliah. Kita absennya di hari Rebo, kemudian ada karena tugas dikerjakan aja. Jadi semua tugas itu Anda nanti kumpulkan di minggu terakhir sebelum UAS. Itu aja. Ada pertanyaan? Ibu izin cek Ibu. Ya, gimana, Izin Mbak? konfirmasi untuk tugas berarti dikumpulkan sebelum UAS nih Bu, semuanya ya Bu. Ya, tapi nanti saya minta kan sebenarnya harusnya presentasi ya kan? Ya Bu, presentasi. Itu kita kan punya minggu Senin depan itu sudah saya ganti untuk absen minggu Rebo ini. Jadi nanti mungkin nanti minggu terakhir Anda presentasi gimana? Kuliahnya saya ajukan yang minggu ke-15 ya. Coba nanti Mbak Retno bisa meng-range ya untuk presentasinya kapan. Jadi tidak usah harus di tanggal atau jadwalnya ini karena ini sudah saya ganti. Itu kalau tidak salah Rabu kapan itu? Rabu besok ini. Nah, ada kalau mau presentasi yang kemarin boleh. Silakan aja, tapi itu sebenarnya tugas, jadi tidak masalah, tidak mengganggu kuliah. Nah, nanti selebihnya kuliahnya kita kebut di minggu terakhir, kemudian yang belum presentasi di minggu terakhir. Atau terserah Anda punya jadwal, dipersilakan sama Bu Erma ya. Iya Bu. Siap Gampang Ibu. aja, nggak usah terlalu di ini. Yang penting Anda nanti tugasnya dikumpulkan, itu nilai dari Bu Erma. Kebetulan untuk mata kuliah ini saya koordinatornya, nanti semua nilai harus masuk ya dari Bu Prof. Endah, dari Bu Darmanti, saya itu. Yang penting Anda sudah mengumpulkan, nanti kita akan koordinasi, kemudian bisa nilai Anda keluar kalau sudah lengkap. Gitu ya. Oh iya Bu Erma, mohon maaf. Ini siapa tahu salah mumpung lagi habis Lebaran, mohon maaf lahir batin ya. Oke Bu, mohon maaf lahir batin Ibu. Oke, kita mulai karena sudah jam 1, namun sebelumnya Bu Irma mohon izin ya, saya minta untuk membantu mendoakan Utias Rini yang sedang berobat di Rumah Sakit Karyadi ya. Kita doakan bareng-bareng, berdoa mulai. Ya, terima kasih ya. Utias sedang sakit, mudah-mudahan nanti ada ada kemajuan karena beliau saat ini sedang dirawat di ICU. Mungkin ada mahasiswa bimbingannya Bu Dias ya, nanti ini saya dititipin bisa menghubungi pembimbing kedua ya, yang mungkin ikut proyeknya Bu Dias. Jangan WA ke nomornya Bu Dias karena nanti yang membalas putrinya, maksudnya kalau untuk urusan akademik langsung aja ke Pak Isdet atau pembimbing duanya langsung, gitu ya. Nah, untuk hari ini
Bentar. Saya mulai aja share. Ini Bu Irman lagi chat putrinya Bu Tia sebentar. Ini sudah pada di Semarang atau belum? Belum? Belum, Sudah. Ibu. Sudah pada di Semarang semua ya? Ada yang belum, ada yang sudah, Ibu. Ya. Belum ada pengumuman untuk kuliah ini ya, kuliah offline ya, belum ada ya kita. Belum ada, Ibu. Ya, Belum kalau ada, Ibu. ya, jadi kalau dosennya itu sudah wajib absen. Kalau tidak comorbid, kalau Anda nanti punya pembimbing, itu bisa ditemui di kampus. Ya, karena semua dosen yang sehat wajib absen di kampus. Jadi kalau Anda mau ketemu pembimbing Anda, ketemunya bisa di kampus. Kemudian mungkin nanti juga ada yang offline ya, sempro dan sebagainya mungkin. Jadi siap-siap aja, mulai berbenah. Ya, apakah sharingan Bu Irma sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, saya Sudah, mulai ya. Ibu. Ya, jadi minggu lalu sudah minggu lalunya ya. Di penanganan pasca panen ini kita bisa meliputi buah, sayur, biji, bunga, dan umbi-umbian yang semuanya bisa masuk dalam tanaman hortikultura. Nah, apa bedanya dengan tanaman obat? Sebenarnya di pasca panen ini juga bisa ya. Jadi selain tanaman hortikultur, tanaman obat juga masuk dalam teori atau masuk dalam lingkup ini. Kemudian mungkin Anda sudah banyak mengenal ya apa yang disebut produk hortikultur yang asli Indonesia terutama. Nah, ini adalah bawang putih ya, tapi ini kalau bawang putihnya besar jelas bukan dari Indonesia ya. Indonesia punya bawang putih yang siungnya itu kecil, tapi senyawanya itu jauh lebih bagus, lebih beraroma ya kalau untuk bawang Indonesia, sehingga bawang-bawang lokal, terutama bawang putih lokal ini banyak digunakan di menu-menu resto atau hotel. Mereka lebih menyukai yang garlic, tapi seasoningnya itu lebih berasa, beraroma. Itu bawang lokal meskipun kecil-kecil. Nah, jadi ada beberapa teknologi pasca panen. Jadi ada yang pengolahan secara primer, kemudian ada yang sekunder. Nah, ini beberapa Anda bisa lihat ya juga. Kalau yang sekunder ini biasanya untuk pangan, untuk industri. Kalau yang primer ini kita lihat ya, karena tadi ada biji, ada bunga ya. Ini bisa juga ke pasca panen, kemudian ada perkebunan, ada juga teknologi benih. Jadi teknologi benih ini juga salah satu ilmu ya yang membutuhkan penanganan pasca panen dari tanaman induknya. Nah, untuk pasca panen sayur, buah, tanaman hias, ubi, tanaman obat rempah ini bisa juga dari yang segar panenannya ya. Kemudian kalau misalnya ini dikeringkan, ini bisa kita keolah sekunder. Ada yang dibuat jamu, ada yang dibuat misalnya tanaman obat atau asinan ya. Kemudian ada juga yang makanan kalengan, ini bisa diolah sekunder setelah mungkin pengolahan dari segar. Nah, kemudian ini juga ya untuk yang kering banyak biji-bijian. Kita selalu biji yang paling penting untuk orang Indonesia sekarang adalah beras dari biji padi.
Nah, ini pasti ada teknologinya. Untuk makan, untuk benih, itu akan berbeda. Kadar air, kemudian penempatannya, biasanya ada juga senyawa tambahannya untuk konservasinya. Nah, itu ada juga yang olah perkebunan ya. Jadi contohnya coklat, kebetulan Bu Erma dulu pernah ikut dalam grup kakao. Ini salah satu yang mungkin siapa tahu nanti Anda tertarik yang menangani pasca panen coklat sampai jadi produk, karena coklat ini kita ekspor kemudian sudah bentuk setengah jadi atau jadi kita impor, dan mahal sekali ya coklat-coklat dari luar. Kemudian juga bubuk coklat, esen coklat di sana tuh yang terkenal, mungkin Anda tahu negara-negara Eropa, Swiss ya, itu mereka tidak punya tanaman coklat, tidak punya kebun coklat, tapi bisa buat coklat yang bagus ya. Belgia itu juga milknya itu sangat terkenal. Kemudian negara Prancis itu juga mereka mengolah coklat-coklat khusus ya untuk parfum. Jadi kopi juga ya, kopi Indonesia ini, kalau kopi mungkin sudah bisa ada brand Indonesia yang mendunia kalau menurut Bu Erma. Kemudian ada lada, karet, sama ya. Kemudian ini salah satu produk. Nah, Anda harus tahu, meskipun ada beberapa produk yang kita impor, itu juga harus ada kelanjutan dari pasca panen. Jadi bukan hanya produk yang dihasilkan atau berasal dari komoditi lokal, tapi kita yang impor itu juga ya, termasuk Anda mungkin nanti bisa belajar tentang fumigasi. Fumigasi ini adalah salah satu teknologi pengasapan, baik untuk nanti mungkin menghilangkan ngengat, menghilangkan mikroorganisme, atau juga untuk dikombinasi dengan pelilinan ya, pelilinan atau mungkin dengan lapisan-lapisan pengawet dan juga lapisan anti mikroba. Kemudian kemarin kita sudah banyak belajar ya, tanaman-tanaman yang memang cepat sekali harus ditangani. Ada beberapa hari saja sudah rusak. Nah, ini ada beberapa komoditi seperti ini ya. Ini tebu, ini gambar tebu. Ini pasti akan beda penanganannya dengan misalnya ini kopi. Apalagi dengan teh. Sama-sama ditangani, tapi akan beda juga dengan getah. Beda lagi dengan buah mete ya. Jadi yang kita makan kemarin mungkin pas lebaran itu kacang mete. Itu adalah buahnya ya, yang keras. Sementara yang menggelembung, yang berair itu adalah tangkai semuanya. Ini beberapa tanaman akar keras. Ini kelapa sawit juga berbeda. Kemudian untuk bunga-bungaan ini berbeda ya, ada yang mungkin bunga tunggal, ada yang bunga bertandan ya. Jadi satu tangga itu banyak bunga, kemudian bagaimana menanganinya biar tidak mekar semua atau harus mekar semua justru ya. Ini juga untuk pangan. Itu tadi yang saya kasih tahu, ini contoh sorghum. Kemudian ini ada tanaman-tanaman ubi ya, itu juga. Dan mungkin Anda akan beralih lagi ya. Jadi sekarang ikon untuk diet sehat dari negara barat adalah dia kembali lagi ke singkong, ke ubi. Jadi itu yang mungkin nanti petani Indonesia tidak terlalu lama bersedihnya ya, karena kadang sudah menanam tidak laku atau laku dengan harga yang sangat tidak balik modal. Nah, tapi mungkin untuk yang diet ya, ini Bu Erma juga harus diet.
kalau menggunakan dietnya artis, Anda tahu, itu bayarannya hampir tergantung berat badan yang mau diturunkan. Ada teman Bu Erma 20 juta. Ya, kalau seperti itu mungkin memang harus menghajar tanda petik diri sendiri untuk tidak menghabiskan uang seperti itu untuk menguruskan ya, tapi mungkin kita akan back to makanan-makanan yang ada di sekitar kita, lokal kita, walaupun mungkin tidak biasa, tidak merasa enak, itu balik lagi. Sehingga mungkin jangan dibuang ya, jangan produk itu biar cepat, wah itu murah, biar cepat busuk, walaupun busuk biarin aja, jangan. Karena ini nanti mungkin ya, eranya adalah era balik lagi ke zaman dulu jadul. Jajan-jajan yang bukan gluten, bukan terigu ini harusnya dikemas lagi ya. Ini juga untuk buah-buahan, untuk untuk buah-buahan lokal, mungkin untuk produk lokal seperti ini juga ya. Jadi kalau Bu Erma pergi ke pasar tradisional di Ungaran itu, pasar Ungaran maksudnya, itu sungguh sangat menyedihkan ya. Tuh kalau sudah di loss sayur, buah itu, buah-buah lokal, pisang lokal itu sampai siang kadang layu, tidak terpasarkan dengan sempurna, artinya sampai habis. Masih banyak sekali, sudah jam 12. Kemudian ini ya, ini biji-bijian seperti ini sekarang Anda mungkin lihat juga bagaimana membuat pangan fungsional, terutama untuk yang sekarang kan orang cenderung mungkin nasinya sangat sedikit atau mungkin frekuensinya sangat jarang, mungkin 1 minggu 1 kali makan nasi, tapi mungkin makan biji-bijian yang sudah dimix dengan buah kering misalnya. Nah, mungkin itu bisa jadi alternatif Anda untuk mempelajari itu, siapa tahu keluar dari S1 Anda sudah bisa membuat satu produk dan memasarkannya. Itu ada beberapa ini ya, kursus-kursus, terutama banyaknya di Jakarta, di Bogor, kemudian di Malang. Jadi kota-kota yang banyak snacknya itu biasanya ada seperti itu. Mau snack sehat, snack minyak hitam ya ada ya, semuanya ada. Nah, ini kemarin sudah, jadi itu mungkin tambahan dari Bu Erma ya untuk penanganan produk hortikultur. Ini contoh-contohnya saja. Jadi ini mahasiswa S2-nya Bu Erma, penelitian stroberi ya. Jadi untuk stroberi ini agak ya, kalau mungkin rumah Anda di Jawa Barat, Bandung, Ciwidey, Lembang itu mungkin gampang. Tapi jangan khawatir, jadi mereka itu juga mengirim secara manual lewat travel untuk dijual di Semarang, terutama di Gang Baru ya. Gang Baru itu pasar yang kualitasnya agak bagus, pasar tradisional di Gang Baru namanya itu, dekat daerah Pecinan di bawah. Nah ini Anda bisa lihat ya, kriteria dari morfologinya saja sudah beda ini. Jadi nanti kalau kita penelitian misalnya seperti ini, untuk bidang pasca panen ini, pasti kita akan memilih yang sebelah kanan sendiri. Ini adalah kualitas buah stroberi yang baik, yang sebelah kanan. Mungkin yang ini yang cacat-cacat ini pasti tidak kita ikut seleksi. Kemudian ini juga ya, jadi kalau kita penelitian, mungkin penelitian apa saja, homogen ini harus diupayakan setinggi mungkin kehomogenitasnya. Kalau sama persis nggak mungkin ya. Jadi ini kan misalnya jumlahnya Anda bisa lihat sama, kemudian ranknya hampir sama, kalau sama persis nggak. Nah, tapi Anda bisa mengamati perbedaannya dari awal, kemudian berubah. Nah, jadi misalnya Anda bisa lihat juga sebelah kiri ini,
perubahan dari tomat hijau menjadi orange, terus kemerahan dan merah. Bagaimana cara mengukurnya? Ada ya, alatnya kolorimeter. Itu juga di lab terpadu sepertinya ada, tapi biasanya mahasiswa Bu Irma itu nyewa atau bayar di lab pasca panen teknologi pangan di Unika. Kemudian ini kekerasan. Ini pasti kalau yang hijau seperti ini keras. Berjalannya waktu, ini ada seperti ini. Nah, Anda harus menghentikan nih. Kekerasannya dari awal berapa, ini yang paling bagus untuk dikonsumsi, itu stopnya di mana, Anda harus tahu. Pasti bukan di sini. Ini sudah terlalu matang juga. Terlalu maksimum ini ya. Tapi bisa juga di nomor ini. Kemudian ya sudah, mungkin kita lewati nanti sambil dibaca ini. Sudah. Ya. Ya, jadi Indonesia ini penanganan dari bawah pohon atau dari tanaman induknya itu memang kadang-kadang disepelekan ya. Padahal itu sebenarnya awal dari kualitas itu bisa dipertahankan lebih lama atau malah justru dipercepat. Apa ini misalnya panen model seperti ini ya. Ini juga harus melingkupi keamanan dari si pemetik, kemudian kesehatan si pemetik juga ya, tidak berat sekali, itu harus yang ergonomis juga, memanusiakan ya manusianya, dan ini juga tidak merusak si produk. Nah, kalau Anda lihat YouTube yang di luar negeri, post harvest itu mereka tidak banyak tenaga kerja, jadi sudah pakai mesin mekanik. Misalnya ya panen apel, kalau kita itu mungkin pakai galah satu-satu ya, karena paling punyanya satu rumah satu misalnya, atau punya hanya berapa lah pohonnya ya. Mereka memanfaatkan tenaga manusia kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri udah nggak ada orangnya, pohon apelnya beribu-ribu ya, tapi mereka menanamnya itu dengan satu rencana yang sudah matang. Jadi nanti karena tidak ada orang, ini jaraknya harus tepat, kemudian perairannya tinggal ditekan tombol, kalau panen tinggal digoyang-goyang, masuk alat. Orangnya mungkin tidak banyak, tapi itu bisa masuk truk. Kemudian nanti sampai ke pencucian ya, jadi itu sudah diperkirakan. Nah, Indonesia ini itu agak susah seperti itu. Jadi harus ada ide-ide alat-alat yang mungkin untuk lahan yang tidak rata, luas rata, itu di luar. Di Indonesia itu agak susah. Kalau Anda lihat coba, tanaman padi aja itu pasti ada kotak-kotaknya melingkar, meliuk. Nah, kalau sudah menggunakan traktor aja kita agak kesulitan. Apalagi kalau traktor besar, muternya di mana, ngangkutnya bagaimana ya. Kalau Anda lihat sistem subak di Bali itu gambarnya kan tanaman padi. Jadi beberapa daerah. Kemudian lumpurnya juga dalam. Yang ini Bu Erma bisa cerita karena Bapak Bu Erma itu petani. Saya dari kecil dibiasakan untuk ke sawah ya. Latihannya adalah nungguin pekerjaannya Bapak Ibu. Saya jadi bisa menanam padi, bisa Bu Erma. Menggunakan ani-ani bisa. Bukan omong kosong, memang saya bisa. Tandur itu ya bahasa Jawanya saya bisa. Dan saya nggak malu. Saya itu sebenarnya kepengen ya itu kalau di sela-sela liburan itu tandur. Tapi waktunya yang agak susah. Udah capek otaknya. Nah, seperti itu tadi ya. Jadi alat ya, kalau Anda lihat di Indonesia ini biasanya ya seperti ini marketingnya ya, yang tidak terlalu mahal. Kalau secara tradisional murah ya di pinggir jalan, di gantung-gantung. Jadi
mungkin ya untung tapi tidak banyak. Kemudian kita yang beli juga kualitasnya, ke higienisnya juga mungkin berbeda ya. Kalau itu ditangani atau didisplay pada tempat yang bersih, pada tempat yang suhunya mungkin bisa menekan respirasi. Nah ini juga ya, jadi pasca panen kadang-kadang kita kalau makan nasi itu kan ada batunya. Dari mana batu itu? Orang tanaman padi itu kan di sawah yang nggak ada batunya. Ya Anda pasti tahu lah kalau menjemur seperti ini adalah semen ya. Apalagi kadang-kadang ada juga di desa-desa tuh menjemur di jalan, kadang hanya dilapisi dengan deklit atau tenda ini seperti ini, kemudian ada mobil lewat, kelewatan ya, injak. Kemudian ini kalau rusak ini semennya itu juga pasti akan ke bawah di gabah, kemudian masuk dalam penggilingan, kemudian ya masuk juga dalam beras dan di nasi kita. Sehingga waktu membersihkan pasti kalau yang teliti mungkin membuangnya waktu membersihkan. Nah ini kalau sudah jadi beras, sudah packaging seperti ini, kalau lama tidak digunakan atau tidak menjadi stok, ini pasti musuhnya adalah serangga. Anda mungkin pernah lihat beras kalau dicuci kok banyak yang mengapung ya, serangga kecil-kecil berwarna hitam atau coklat. Nah ini adalah serangga-serangga yang masuk dalam kantong-kantong beras. Nah, jangan salah ya. Ini meskipun di plastik tebal seperti ini, serangga ini punya gigi yang bisa menusuk. Sehingga dia nanti begitu kecil aja dia bertelur ya, maksudnya ini pasti sudah dimasuki atau dia di situ beranak pinak menjadi serangga-serangga baru. Dan biasanya Bu Erma kalau punya mungkin beras hitam itu kan mahal, itu saya kasih di wadah yang kedap udara pun masukin di kulkas, itu aman. Tapi kalau banyak ya susah ya. Nah ini juga dalam proses banyak sekali ya alat-alatnya sebenarnya. Karena kalau di luar, ini kebetulan contoh gambar dari luar, ini mereka sudah betul-betul mengurangi tenaga manusia. Seperti ini grading, ini cukup dengan ukuran dan volume, kemudian itu yang bisa lewat, jadi seperti saringan. Ukurannya seperti ini, lewat sini, yang lebih kecil lagi lewat sebelah sana. Nah, untuk misalnya merah, kuning, hijau, ini sebenarnya teman-teman fisika sudah bisa menggunakan alat untuk mendetek. Oh ini merah nih lewat sini udah matang, ini agak orange. Ya. Kemudian ini ada alat-alat juga ya, tetap ada manusianya untuk sortasi. Kemudian ini ada beberapa alat-alat. Jadi di IPB itu ada Fateta. Jadi Fateta itu dulu Bu Irma ternyata di sana itu adalah satu fakultas teknik pertanian. Ini salah satu alat yang seperti ini yang dibuat ya. Alat panen, alat untuk mengaduk-aduk, alat untuk apa itu ada di sana, tapi yang jurusannya teknik pertanian. Nah kemudian untuk bunga itu juga ya, jadi kertas atau lapisan yang untuk membungkus ini juga sangat membantu untuk apa? Membantu untuk minta izin.
Saya lanjutkan lagi ya. Nah, untuk pelapis ini juga banyak sekali ya. Kemarin ada mahasiswa 2018, iya 18 itu juga mahasiswa ini mengamati tentang pengemas. Kemudian ini juga ya. Jadi ada wadah-wadah mungkin styrofoam. Yang sering kita lihat adalah styrofoam yang berwarna putih. Sementara ada juga styrofoam warna hitam. Kemudian ini plastik yang untuk mengepres ini juga kualitasnya berbeda-beda, jenisnya berbeda. Kemudian ini juga ya, jadi kapan ini kebetulan mangga yang mangga warna merah keunguan itu. Nah, ini biasanya kapan metiknya udah berwarna merah berapa persen. Kemudian untuk packaging seperti ini berapa lubang yang harus digunakan, ataukah bisa menggunakan styrofoam atau harus karton ya. Itu juga perlu dipelajari. Kemudian untuk buah-buahan seperti ini ya, mungkin yang paling dekat dengan kita itu adalah murbe ya. Kita punya murbe, jadi bukan blueberry atau mungkin apa itu, apa namanya, satunya lagi blueberry. Ya pokoknya cherry-cherryan itu. Ini kita punya tuh, mulberry ya. Ini kita punya yang hampir seperti ini. Ini adalah kita punya tadi. Daunnya biasanya dipakai untuk makan ulat sutra. Kemudian ini di luar ya. Buah-buahan seperti ini ada di Indonesia, tapi biasanya harus ditanam di tempat yang bersuhu dingin. Nah, ini juga bisa dipakai ya untuk mengetahui kualitas, kemudian umur simpannya lama. Ini kita bisa penelitian model-model seperti ini dari wadah. Ya, wadahnya mana yang paling tepat, yang paling lama, nanti kualitasnya bisa dipertahankan. Kemudian ada ya unit pengemasnya. Jadi kalau mungkin kita pergi ke daerah Bandungan, lalu di situ ada kegiatan yang mungkin dilakukan setelah panen. Jadi biasanya panennya sore hari, itu akan didistribusikan ke tempat-tempat lain. Itu harus diproses, sortasi, kemudian packaging, belum ditransportasikan itu secepatnya. Jadi malam hari mereka biasanya bekerja untuk mempersiapkan sebelum pagi harinya itu akan dipasarkan. Dan itu biasanya jam 3 sudah mulai ya, tukang bapak sayur itu akan mencari sayuran yang akan didistribusikan ke tempat-tempat ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini juga ya, untuk model-model seperti buah yang berair, ini juga harus dilihat, misalnya dicek dulu dengan menggunakan refraktometer, biasanya random, kemudian itu akan diketahui ukuran, ini untuk grading, warna, tadi juga senyawanya ya, kemanisan terutama, dan kadar air. Biasanya kalau untuk model seperti ini juga vitamin C-nya akan ditambahkan dalam kotak, kandungannya berapa. Sehingga yang beli itu tidak pusing, satu buah ini makan vitamin C atau kandungan vitamin C-nya berapa. Nah, ini juga ada beberapa tadi ya, Anda bisa baca sendiri. Nah, ini untuk benih. Jadi ini biasanya benih-benih dari luar. Tapi jangan salah ya, di Indonesia tuh ada satu yang baru tahu ya, satu prodi itu teknologi benih. Penyiapan benih. Itu D3 kalau tidak salah dulu di IPB. Itu jurusan itu sungguh sangat laris sebelum selesai
menjadi apa? Di wisuda ini biasanya sudah dipesan sama pabrik-pabrik atau perusahaan untuk pembenihan. Karena bagaimanapun juga misalnya diimpor, ini biasanya nanti kita akan mengemas dengan mungkin apa merek dari luar, tapi itu dikemasnya harus di Indonesia ya. Jadi dibutuhkan ahli-ahli seperti itu. Dan itu biasanya mereka cukup menggunakan D3. Nah ini juga ya. Jadi kalau Anda mungkin lihat di supermarket Indonesia jarang sekali ada brokoli yang disimpan di bongkahan es batu ya. Ini juga dari luar ya, mungkin di Indonesia tuh agak rugi, tapi penelitian-penelitian seperti itu sebenarnya akan membuka wawasan bahwa menyimpan brokoli itu memang harus di suhu berapa di Indonesia ya, karena suhu ruangannya saja sudah 30. Nah mungkin kalau itu harganya bisa maksudnya di atas harga produksi itu mungkin masih memungkinkan, tapi kita biasanya penelitian-penelitian seperti ini memang harus diupayakan karena nanti bisa membuka pengusaha maupun petani bahwa oh seperti itu ya, mungkin brokoli harus seperti ini, mungkin produk lain yang lebih mahal seperti asparagus bisa juga disimpan dengan metode yang lain. Kemudian ini juga yang untuk tanaman pangan itu pasti karena ini tidak langsung dimakan, ini biasanya akan dikeringkan pada kadar air tertentu yang mikroorganisme agak susah ya untuk menembusnya karena kadar airnya rendah. Ini juga kalau untuk benih beda lagi kalau kita pakai untuk pakan. Pangan jagung ini kalau untuk manusia banyak ya dimakan, ya dibuat minyak mungkin, buat campuran, buat tepung ya. Tapi kalau mungkin untuk benih ini akan beda lagi. Mutunya yang disyaratkan itu akan beda. Kemudian ini ada juga bisa lihat untuk produk-produk seperti kakao ini ya. Ini dibutuhkan ilmu sendiri sebenarnya, ada fermentasi. Nah ini fermentasi yang akan membuat si kakao ini kualitasnya jadi beda. Jadi sebelum diekstrak ini ada satu step fermentasi yang ini perlu Indonesia banyak belajar justru ke luar negeri. Kemudian ini ada ya, bisa Anda baca cuma pengangkutan. Jadi Indonesia mungkin ya hampir sama lah. Ini pengangkutan bukan di Indonesia, tapi mungkin hampir sama ya di India, kemudian di Indonesia itu agak sama dengan di mana dekatnya India itu Kolombia. Apa satunya lagi dekatnya India itu negara dekat India itu yang sama-sama kayak India tuh, Bangladesh. Nah ini hampir sama. Beda ya Indonesia dengan Kamboja sekarang sudah kalah kita. Ini kalau dengan India agak sama. Ya, nah ini kalau sudah pada negara-negara yang mementingkan transportasi yang berkualitas, menjaga kualitas ini seperti ini. Modalnya pasti lebih banyak. Tapi ini pasti nggak dijual di pasar kalau seperti ini. Yang dijual di pasar ini yang model seperti ini. Kemudian ini juga ya, ini biasanya di Indonesia bagian timur. Kita kalau ke daerah-daerah Nusa Tenggara itu, ini jualannya kan seperti ini ke Papua. Memang kalau ke Papua belum pernah, tapi kalau ke Nusa Tenggara Timur sudah modelnya seperti ini. Jadi kita harus membeli satu kelompok ini. Dan ini ya pasti segar kalau hari ini, hari pertama dijual pasti segar. Kemudian bisa dibedakan ya, jadi display ini kalau untuk mungkin kalau daerah subtropis tidak terlalu cepat rusak, tapi kalau di Indonesia ya model seperti ini panas sekali.
itu akan tetap bisa. Ya, ini sama ya dengan pasar tradisional tempat kita. Kemudian ini kondisi penyimpanan, jadi sebaiknya ya. Anda kalau menyimpan, ini jenisnya, Anda bisa lihat suhu penyimpanan, dan jangan lupa RH-nya. Relative humidity itu penting, sehingga nanti Anda akan bisa lihat umur simpan. Nah, ini belum tentu akan sama kalau kondisinya di sini ada yang berbeda, di suhu maupun di RH. Ini sama ya, jadi ini contoh pelapisan buah lilin pada buah naga. Kemudian ini aplikasi ozon terhadap kentang, jadi dia bisa memperpanjang umur simpan. Umbi ini biasanya digunakan untuk benih. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Ya. Ini pada ngantuk ya. Oh iya. Bu Erma belum absen ya, sebentar. Lupa. Ada pertanyaan tentang ini enggak? Tugas? Belum. Halo. Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Berarti sudah paham kan? Insya Allah paham, Bu. Ya, bentar. Ini saya klik dulu. Lupa tadi.